Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Anuitas dan Aplikasi Nilai Waktu dari Uang. Kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, saya Gardani Marisa Rizky dengan NPM 1706101821. Yang kedua, Dwi Arianti 1706101825. Dan yang ketiga, Adina Syaidah dengan NPM 1706101847. Di sini saya akan menjelaskan tentang anuitas di muka. Anuitas di muka merupakan anuitas yang pembayaran periodiknya dilakukan pada awal dari interval pembayaran. Karena pembayaran pertama dilakukan di awal periode atau pada hari ini, maka anuitas di muka berakhir 1 periode setelah pembayaran terakhir dilakukan. Seperti pada anuitas biasa, pada anuitas di muka dikenal 2 istilah, yaitu nilai sekarang atau present value yang dinotasikan dengan PV dan nilai yang akan datang atau future value yang dinotasikan dengan FV. Selanjutnya, nilai sekarang pada anuitas di muka. Perbedaan antara anuitas biasa dan anuitas di muka terletak pada pembayaran pertama dan pembayaran terakhir. Maka, untuk menghitung nilai sekarang pada anuitas di muka sama dengan perhitungan nilai sekarang pada anuitas biasa, dengan sedikit perbedaan periodenya, yaitu N-1 periode. Rumus untuk menghitung persamaan anuitas di muka untuk nilai sekarang adalah PV sama dengan harga mutlak buka kurung 1 dikurangi buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat min N ditambah 1 tutup kurung per I ditambah 1 harga mutlak dikali A. Dengan keterangan PV sama dengan present value atau nilai di awal periode atau nilai sekarang, I sama dengan tingkat bunga per periode, N sama dengan jumlah periode, A sama dengan anuitas atau pembayaran per periode. Selanjutnya adalah contoh soal anuitas di muka. Diketahui nilai sekarang dari 2 juta rupiah yang diterima setiap bulan selama 5 kali mulai hari ini, dan tingkat bunga yang relevan adalah 18% atau 1,5% per bulan. Jawab menggunakan rumus anuitas di muka. Diketahui tingkat bunga yang relevan adalah 18% atau 1,5% per bulan, berarti 0,015. Lalu untuk N-nya itu 5 kali, berarti minus 5 ditambah 1. Untuk I-nya 0,015 ditambah 1, dan A-nya adalah 2 juta dari nilai sekarang yang diterima. Jadi, present value-nya adalah Rp9.708.760. Pada materi manipulasi rumus nilai sekarang, jika ingin menghitung page, maka harus diketahui juga present value, bunga, dan N-nya. Maka rumusnya seperti ini. Lalu kita masuk ke contoh, yaitu Lisa yang membeli sebuah notebook dengan seharga Rp9.550.000 dengan melakukan cicilan sebanyak 18 kali setiap bulan dengan tingkat bunga 18%. Nah, jika pembayaran cicilan pertama dilakukan saat pembelian, berapakah besar cicilan per bulan yang harus dibayarkan oleh Lisa? Maka jawabannya akan seperti ini. Diketahui dulu present value-nya Rp9.550.000, lalu bunganya itu 18% dibagi 12 bulan, yaitu 1,5%, dan periodenya itu selama 18 kali. Nah, ditanyakan adalah P-nya. Maka solusinya itu masukkan dulu rumusnya, lalu masukkan present value-nya sebesar Rp9.550.000, lalu dibagi 1 dari rumusnya dikurangi dalam kurung 1 dari rumusnya ditambah 0,015 dari 1,5% didesimalkan, lalu dipangkatkan 18 dikurangi 1 yaitu 17 dibagi 0,015 ditambah 1, maka hasilnya adalah 600.340,114. Jika ingin N, maka harus diketahui dulu present value, P, dan I-nya. Maka rumusnya seperti ini. N log 1 min present value kali I per P
kurung tutup dibagi log dalam kurung 1 ditambah bunga. Contohnya, untuk melunasi hutang sejumlah 75 juta, Sari memutuskan untuk mencicil 5 juta tiap bulan. Jika pemberian peminjaman mengenakan bunga 12% atas pinjaman tersebut, berapa kali Ari harus melunasi hutangnya? Maka kita harus menjawab dulu apa saja yang diketahui present value P dan I-nya sebagai berikut. Lalu ditanyakan, maka N-nya berapa sih? Nah, solusinya seperti ini. Masukkan dulu rumusnya. Maka log dalam kurung 1 min 75 juta dikali 1% dibagi 5 juta per log dalam kurung 1 plus 1%. Maka jadinya min log 0,85 per log 101. Maka hasilnya 16,33 atau kita bulatkan saja menjadi 17 kali. Jika kita ingin menghitung tingkat bunga, maka kita harus mengetahui dulu present value P dan N-nya dengan melakukan perhitungan yang sama saja dengan anuitas biasa, yaitu dengan dua pilihan ini, yaitu cara nilai 2, nilai present value-nya lebih besar dan lebih kecil, dan nilai present value yang diinginkan dengan cara memasukkan sembarang nilai I ke dalam rumus nilai sekarang dari anuitas. Jika nilai present value yang didapat lebih besar, naikkan tingkat bunga agar mendapat nilai present value yang lebih rendah dan sebaliknya. Dan setelah memperoleh tingkat bunga yang menghasilkan present value lebih besar dan lebih kecil, gunakanlah sebagai berikut interpolasinya, yaitu I min I2 per I1 min I2 sama dengan present value min present value yang kedua per present value ke-1 dikurangi present value kedua. Kita akan masuk ke contoh untuk menghitung tingkat bunga. Diketahui soalnya seperti ini. Maka kita akan memasukin present value-nya adalah 100 juta, P-nya adalah 11 juta, N-nya 10 kali. Ditanyakannya bunganya berapa sih? Lalu kita akan masuk ke langkah pertama, yaitu memasukkan rumus, lalu memasukkan angkatnya. Maka hasilnya adalah 96 juta 647 198,14. Karena nilai present value yang tadi adalah 36% atau di dalamnya diambilnya 3% lebih kecil dari present value yang diinginkan, maka diturunkan lagi menjadi 1%, yang artinya 12%. Maka kita akan masukkan rumusnya, dan apabila dihitungkan itu hasilnya 105 juta 226.193,3. Maka kita akan masuk ke langkah 2, gunakan interpolasi untuk mencari nilai I yang diinginkan. Maka adalah I min I2 yang rumus tadi interpolasi menjadi I dikurangi 1 dibanding 3 min 2 sama dengan 100 juta dikurangi 105.226.193,3 per 96.647.198,14 dikurangi 105.226.193,3. Maka I min 1 adalah 1,21. Apabila kita persenkan, itu akan menjadi 26,52%. Selanjutnya, nilai yang akan datang pada anuitas di muka. Nilai yang akan datang dari sebuah anuitas adalah akumulasi jumlah pembayaran dan jumlah bunga pada akhir periode. Sehingga pada anuitas di muka, nilai yang akan datang ekuivalen dengan jumlah pembayaran dan bunga satu periode setelah pembayaran terakhir. Berikut adalah rumus dari nilai yang akan datang pada anuitas di muka. FP sama dengan buka kurung P dikali buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N dikurangi 1 tutup kurung per I tutup kurung dikali buka kurung 1 ditambah I tutup kurung. Dengan keterangan FP sama dengan nilai yang akan datang atau future value. P sama dengan jumlah yang akan dibayarkan secara periodik atau payment. I sama dengan tingkat bunga, N sama dengan jumlah periode. Berikut adalah contoh soalnya. Diani menabung 2 juta rupiah setiap awal bulan selama 5 tahun pada sebuah bank yang memberikan bunga 10,5%. Berapakah jumlah tabungan yang dimiliki Diani pada akhir tahun kelima? Jawab.
Diketahui P sama dengan 2 juta rupiah. I sama dengan 10,5% dibagi 12. 12 diperoleh dari 1 tahun. 12 bulan sama dengan 0,875%. N sama dengan 5 dikali 12. 5 adalah 5 tahun, 12 adalah perolehan 1 tahun yaitu 12 bulan. Sama dengan 60. Ditanyakan future value berapa? Solusinya future value sama dengan buka kurung P dikali 1 ditambah I pangkat N dikurangi 1 per I dikali 1 ditambah I. Hasilnya 158.311,030,4 rupiah. Selanjutnya adalah manipulasi rumus yang akan datang. Yang pertama, menghitung P jika diketahui future value, bunga, dan berapa tahunnya. Dengan rumus P sama dengan FV dibagi dalam kurung 1 plus I pangkat N dikurang 1 dibagi I tutup kurung, dalam kurung 1 plus I tutup kurung. Contoh soalnya adalah Anis membutuhkan uang sebesar 100 juta rupiah pada tanggal 31 Desember 2023 dan memutuskan untuk menabung setiap tahun, dimulai pada tanggal 1 Januari 2014. Jika bunga atas tabungan tersebut 12%, berapakah jumlah uang yang harus ditabung oleh Anis setiap tahunnya? Pertama, kita tulis dulu yang diketahui yaitu future value sebesar 100 juta rupiah, lalu bunga yaitu I sama dengan 12%, lalu tahunnya sebanyak 10 tahun yaitu N sama dengan 10. Lalu yang ditanya adalah P-nya. Maka solusinya adalah tinggal memasukkan ke dalam rumusnya yaitu 100 juta dibagi dalam kurung 1 plus 0,12 pangkat 10 dikurang 1 dibagi 0,12 dalam kurung 1 ditambah 0,12. Sama, jika dijumlahkan maka hasilnya adalah 5.087.871,8. Selanjutnya menghitung N jika diketahui FV, P, dan I. Dengan rumus N sama dengan min log dalam kurung 1 plus FV dikali I dibagi P dalam kurung 1 plus I tutup kurung dibagi log dalam kurung 1 plus I tutup kurung. Contoh soalnya adalah jika Sarah menabung sebesar 1 juta rupiah pada setiap awal bulan pada sebuah bank yang memberikan bunga sebesar 9%, berapa kali Sarah harus menabung agar ia dapat mencapai uang sekurang-kurangnya 76 juta rupiah? Lalu tinggal dimasukkan yang diketahuinya future value sama dengan 76 juta, I sama dengan 9% dibagi 12 sama dengan 0,75%, P sama dengan 1 juta. Lalu sehingga saat dihitung ke dalam rumus N sama dengan min log 1,5657 dibagi log 1,0075 sehingga didapatkan hasil sama dengan 60,001 yang dibulatkan menjadi 61 kali. Sehingga kesimpulannya adalah Sarah harus menabung minimal 61 kali agar mencapai sekurang-kurangnya future value sebesar 76 juta rupiah. Lalu selanjutnya adalah menghitung I jika diketahui FV, P, dan N. Contohnya adalah setelah menabung sebanyak 5 juta rupiah sebanyak 20 kali, seorang nasabah memperoleh uang sejumlah 126.980.000. Berapakah tingkat bunga yang diberikan oleh bank jika nasabah tersebut menabung pada setiap awal bulan? Untuk hitung ini diperlukan 2 langkah. Yang pertama adalah masukkan sembarang nilai I. Misalkan I sama dengan 2%, maka akan ditemukan FV sama dengan Rp 5 juta dikali 1 plus 0,02 pangkat 20 dikurang 1 dibagi 0,02 tutup kurung dikali buka
kurung 1 plus 0,02 tutup kurung, sehingga didapatkan hasil 123.916.586 rupiah. Karena FI dengan tingkat bunga 2% lebih kecil dari FI yang diinginkan, maka naikkan tingkat bunga misalkan ditaruhlah 3%, sehingga FI yang didapatkan adalah 138.382.428,6 rupiah. Lalu langkah kedua adalah gunakan interpolasi untuk mencari nilai I yang diinginkan, yaitu dengan rumus I kurang I2 dibagi I1 dikurang I2 sama dengan FI dikurang FI2 dibagi FI1 dikurang FI2, sehingga I dikurang 3 dibagi 2 dikurang 3 sama dengan Rp 126.980.000 dikurang 138.382.428,6 dibagi 123.916.586 dikurang 138.382.428,6, sehingga didapatkanlah hasil I kurang 3 sama dengan kira-kira 0,7882, sehingga didapatkan hasil I sama dengan 2,2118%. Pada materi anuitas ditunda itu sama saja dengan anuitas biasa, karena yang membedakan itu pembayaran pertamanya ditunda beberapa periode setelah periode pertama pembayaran bunga terakhir, misalnya sebanyak K periode. Karena pembayaran pertama anuitas biasa dilakukan pada akhir periode pertama, maka pembayaran pertama pada anuitas ditunda adalah K plus 1. Sehingga jika waktu pembayaran pertama diketahui, nilai selama periode penundaan dapat dihitung menggunakan persamaan bunga majemuk dengan mengurangi satu periode pembayaran bunga. Ini dikurangi satu periode pembayaran bunganya itu dalam rumusnya. Apabila dijabarkan itu, misalnya kita ingin membayar bunga pada periode tertentu setelah K, misalnya pembayaran yang kedua itu maka K plus 1. Jika ingin membayar yang ketiga, maka K plus 3. Begitupun seterusnya K plus N. Itu disebutnya dengan anuitas biasa sebanyak N periode. Nilai sekarang pada anuitas ditunda itu rumusnya seperti ini. Yang diketahui bahwa PV adalah nilai sekarang atau present value, P-nya adalah payment atau disebut jumlah yang dibayarkan secara periodik, dan I tingkat bunga, N jumlah periode, K sebagai periode penundaan. Masuk ke contoh, yaitu di sini hitunglah nilai sekarang dari pembayaran 1 juta setiap bulan selama 1 semester. Jika pembayaran pertama dilakukan 3 bulan lagi dengan tingkat bunga 18%, maka kita diketahui PIN K-nya, maka ditanyakanlah present value-nya itu berapa sih. Lalu kita akan masuk ke solusi, yaitu caranya dengan memasukkan rumus yang tadi. Lalu kita memasukkan adalah angkanya 1 juta dalam kurung 1 min dalam kurung 1 plus 0,015 pangkat min 6 karena dalam 1 semester dibagi 0,015 kurung tutup dibagi 1 plus 0,015 dikuadratkan 3 min 1, maka hasilnya adalah 5.530.041,65. Sekarang adalah mengenai manipulasi nilai sekarang. Yang pertama, menghitung P jika diketahui PV, I, K, dan N dengan rumus P sama dengan PV dalam kurung 1 plus I pangkat K kurang 1 dibagi dalam kurung 1 dikurang dalam kurung 1 plus I tutup kurung dikurang N tutup kurung dibagi I. Contoh soalnya adalah Angga meminjam uang sebesar 100 juta rupiah dengan bunga 14% dan setuju untuk mengembalikan pinjaman tersebut dalam 14 kali cicilan setiap 6 bulan sekali. Jika pembayaran pertama dilakukan 3,5 tahun yang akan datang, berapakah yang harus dibayarkan Angga setiap kali mencicil pinjaman tersebut? Lalu tinggal dimasukkan ke dalam rumus dengan
PV sama dengan 100 juta, I sama dengan 14% dibagi 2 sama dengan 7%, N sama dengan 14, K sama dengan 7. Yaitu menjadi P sama dengan 100 juta dikali dalam kurung 1 plus 0,7 pangkat 7 min 1 dibagi dalam kurung 1 dikurang dalam kurung 1 plus 0,07 pangkat 14 dibagi 0,07 sehingga didapatkan hasil sama dengan Rp17.160.092 sehingga Angga harus mencicil setiap cicilannya sebesar Rp17.160.092. Lalu subbab terakhir yang akan kami bahas adalah nilai yang akan datang pada anuitas ditunda. Nilai yang akan datang pada anuitas ditunda merupakan nilai pada akhir periode yang terdiri atas seluruh pembayaran periodik ditambah dengan akumulasi bunga sampai akhir periode. Sehingga nilai yang akan datang pada anuitas ditunda sama dengan nilai yang akan datang pada anuitas biasa. Dengan rumus FV sama dengan P dikali dalam kurung 1 plus I pangkat N min 1 dibagi I. Dengan keterangan FV sama dengan nilai yang akan datang atau future value, lalu P sama dengan jumlah yang dibayarkan secara periodik atau payment, I sama dengan tingkat bunga, dan N sama dengan jumlah periode.